Selamat datang di kuliah online dasar pemrograman. Bersama saya Drosal Ignatius Moses Tiadi. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah array 2 dimensi. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang array. Nah, apa sih array 2 dimensi itu? Array 2 dimensi pada dasarnya sama dengan array. Perbedaannya, array 2 dimensi berbentuk seperti tabel dan memiliki 2 buah indeks. Contoh deklarasi array 2 dimensi di sini integer array 2 dim 5, 6. Array ini memiliki 5 indeks baris dan 6 indeks kolom. Yang berwarna kuning adalah indeks kolom. Jadi array ini memiliki 6 kolom dimulai dari indeks 0 sampai dengan indeks 5 dan memiliki 5 indeks baris dari 0 sampai dengan 4. Ini adalah contoh isi array pada masing-masing elemen. Lalu berikutnya, untuk pemberian nilai array 2 dimensi, sama seperti array biasa, array 2 dimensi dapat diberi nilai dengan 3 cara. Yang pertama, saat deklarasi, atau di sini disebut pula dengan inisialisasi. Yang kedua, pemberian nilai dengan menunjuk indeks langsung. Dan yang terakhir, menggunakan pengulangan bersarang atau double loop. Ini adalah contoh inisialisasi integer A, 2, 3. Di sini diberikan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 di sini adalah baris pertama dan 4, 5, 6 adalah baris kedua. Masing-masing di sini 1 dan 4 adalah kolom pertama, 2 dan 5 adalah kolom kedua, dan 3 dan 6 adalah kolom ketiga. Pada contoh berikutnya, ini adalah array B dengan indeks 2 dan 3. Ini diisi hanya 1, 2, 3. Pada satu baris saja. Ini artinya pada baris kedua berisi 0. Lalu pada contoh yang ketiga, C dengan indeks 2,3. Pada baris pertama diisi 1 pada kolom pertama. Dan pada baris kedua diisi 1, 2, 3. Ini artinya pada kolom 1, 2, 3 terisi semua. Lalu contoh yang D di sini dengan indeks 2 dan 3. Pada baris pertama diisi 1. Pada baris kedua diisi 2. Dan keduanya ini pada kolom pertama. Ini sudah dibuktikan. Ini adalah hasil kompilasi dan running dari coding dengan deklarasi array di samping. Isi array A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isi array B 1, 2, 3. Di bawahnya kosong semua. Lalu isi array C 1, 0, 0, 1, 2, 3. Dan isi array D 1, 0, 0, pada baris kedua 3, 0, 0. Sedangkan contoh untuk pemberian nilai secara langsung, misalnya di sini B menunjuk indeks pertama pada baris dan indeks ke-0 pada kolom diisi 5. Lalu di sini pemberian nilai dengan looping. Untuk mengisi array 2 dimensi dengan looping harus menggunakan double loop karena dia memiliki baris dan kolom. Loop pertama untuk memindah indeks pada baris dan loop kedua untuk memindah indeks pada kolom. Data yang diisikan dengan loop secara otomatis biasanya adalah data yang dapat dipola dengan looping. Jika data tersebut tidak dapat dipola, biasanya ditambahkan fungsi scanf untuk mengisi masing-masing indeks pada array 2 dimensi. Berikut adalah contoh codingnya. Nah, di sini adalah ilustrasi dari array tersebut. Mari kita coba jalankan coding ini dari awal. Setelah dideklarasikan array A, maka array A dipesan di dalam memori. Lalu kita deklarasikan array I dan J. Array I dan J dipesan dalam memori. Lalu for I sama dengan 0, maka I diisi 0. Karena 0 lebih kecil dari 3, maka memenuhi dan masuk ke for berikutnya. J diisi 0. Karena 0 lebih kecil dari 3, J memenuhi, maka A diisi. A yang indeks ke-0,0 diisi dengan I kali J. 0 kali 0 hasilnya 0. Berikutnya lagi, J ditambah 1 berarti J sama dengan 1. 1 lebih kecil daripada 3, maka memenuhi. Dan A indeks ke I, J
indeks ke 0,1 diisi 0 dikalikan 1, hasilnya 0. Jadi ditambah lagi menjadi 2, 2 lebih kecil dari 3, maka memenuhi A diisi A indeks ke 0,2 diisi 0 kali 2, hasilnya 0. Karena ketika J ditambah 3 tidak lebih kecil dari 3, maka loop pertama akan keluar dan kembali ke for pada I. I akan ditambah menjadi 1. Karena 1 lebih kecil dari 3, maka dia akan masuk kembali ke dalam for dalam. Maka J sama dengan 0. J diisi 0 kembali. Karena 0 lebih kecil dari 3, maka memenuhi A ke I, J. A ke 1, 0. Diisi 1 dikali 0, hasilnya 0. J ditambah menjadi 1. Karena 1 lebih kecil dari 3, maka memenuhi A indeks 1,1 diisi 1 kali 1, hasilnya 1. Lalu J ditambah lagi menjadi 2. 2 lebih kecil dari 3 dan memenuhi. Maka A indeks 1,2 diisi 1 kali 2, hasilnya 2. Karena ditambah lagi 3 tidak lebih kecil dari 3, maka for akan keluar ke for luar. I ditambah lagi menjadi 2. 2 lebih kecil dari 3, maka memenuhi. J sama dengan 0. 0 lebih kecil dari 3, maka A diisi 2 kali 0, hasilnya 0. Lalu J ditambah lagi menjadi 1. 1 lebih kecil dari 3, maka A 2,1 diisi 2 kali 1, hasilnya 2. J ditambah lagi menjadi 2. 2 lebih kecil dari 3, maka A 2,2 diisi 2 dikali 2, hasilnya 4. Karena J ditambah 3 tidak memenuhi, maka for akan keluar dan I ditambah 1, hasilnya 3. 3 tidak lebih kecil dari 3, maka tidak memenuhi, maka program selesai. Nah, berikutnya mencetak array 2 dimensi. Untuk mencetak array 2 dimensi dapat menggunakan beberapa cara, yaitu mencetak array dengan menunjuk indeks secara langsung. Yang kedua, mencetak array dengan looping. Jika dideklarasikan integer A dengan indeks 2 dan 3 diisi 1, 2, 3 pada baris pertama, dan baris kedua diisi 4, 5, 6, maka ketika dicetak secara langsung dengan printf %d A dengan indeks 1,1, maka hasilnya adalah 5. Berikutnya adalah contoh kode mencetak array dengan looping. Di dalam main program di sini sudah diberikan deklarasi array A dengan isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini deklarasikan I dan J sebagai variabel untuk looping baris dan kolom. Terus di sini adalah looping untuk mencetak. Nah, sama halnya dengan untuk mengisi, bedanya untuk mencetak kita gunakan perintah printf. Printf %d, A indeks ke I, J. Maka ketika program dijalankan, hasilnya cetak isi array A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berikutnya adalah penjumlahan array 2 dimensi. Di sini terdapat array A dengan indeks 2 dan 2, array B dengan indeks 2 dan 2. Array A berisi 1, 2, 2, 3, array B berisi 5, 6, 7, 8. Jika digambarkan seperti ini, array A 1, 2, 2, 3, ditambah 5, 6, 7, 8. Ketika ditambahkan, maka hasilnya 1 ditambah 5, hasilnya 6. 2 ditambah 6, hasilnya 8. 2 ditambah 7, hasilnya 9. Dan 3 ditambah 8, hasilnya 11. Contoh kode programnya, di sini terdapat array A, array B, dan array C. Lalu di sini ada integer I dan J untuk melakukan looping. Di sini contoh kodenya sama dengan contoh kode yang sebelumnya, hanya saja dalam loop diganti C array I, J sama dengan A array I, J ditambah B array I, J. Berikutnya di sini adalah array string. Dalam bahasa C, penyimpanan data berupa tulisan atau teks disimpan dengan tipe data string atau mungkin juga char. Di mana tipe data string tersebut adalah array char. Contoh di sini char teks dengan jumlah elemen 10. Jika kita ingin menyimpan array string, maka sebetulnya kita menggunakan array 2 dimensi bertipe char. Misalnya char kota, 5 elemen baris dan 10 elemen kolom. Ini adalah
contoh kodenya bisa dilihat untuk penggunaan string kita harus menambahkan include string.h. Terus di sini ada char kota 5,20 lalu di integer i untuk memindah baris saja tanpa kita menggunakan pindah kolom karena kita bacanya adalah jumlah barisnya saja karena kita membaca per kata. Nah, untuk menyimpan data string ini bisa dilihat dia tidak menggunakan kotak 0 sama dengan Semarang tidak, tapi menggunakan fungsi strcpy. Kota indeks ke-0 Semarang, kota indeks ke-1 Jakarta, kota indeks ke-2 Solo, kota indeks ke-3 Surabaya, kota indeks ke-4 Yogyakarta. Lalu di sini tidak menggunakan double loop atau loop bersarang, tapi di sini cukup menggunakan satu looping untuk memindah baris dari indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-4 karena nama sudah tersimpan dalam satu baris dan dibaca per baris, maka di sini kita langsung printf %s kota ke i. Jadi kita baca ada barisnya. Walaupun kota memiliki dua indeks yaitu baris dan kolom, tapi apabila kita cetak kota dengan satu indeks baris, maka satu kolom akan tercetak semua. Sekian penjelasan saya tentang array 2 dimensi dan array string. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.